Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur atas karunia nikmat yang Allah telah berikan. Salawat dan salam tidak lupa pula untuk penjunjung alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi bersama kami dakwah dalam ibadah bersama Ponpes Safinatul Mubarak, yang mana dalam hal ini tentang tema Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dikupas tuntas oleh guru kami Kiai Ustadz Ahmad Bauji. Namun sebelumnya akan ada lantunan ayat suci Al-Quran dari salah satu santri Safinatul Mubarak, yakni Saudara Jaki. Sebelumnya mari kita sama-sama saksikan lantunan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu وآتينا موسى الكتاب
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh salah satu santri Safinatul Mubarak. Yang selanjutnya, mari kita dengarkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh guru kami, Kiai Ustadz Ahmad Bauji. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih berada pada satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yang termasuk dalam kategori arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, inna iddatas syuhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah, bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Ketetapan oleh Allah tersebut dilakukan oleh Allah pada saat Allah menciptakan yauma khalaqas samawati wal arda, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, perangkat-perangkat aturan dalam sistem baik matahari, bulan-bulan dan bintang serta apa-apa yang terdapat di dalam alam semesta, baik di langit maupun dan di bumi, sistem itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada bulan
yang oleh Allah dimuliakan. Para mufassir berdasarkan hadis baginda Rasul kemudian menjelaskan apa yang dimaksud atau bulan-bulan apa saja yang masuk dalam kategori arba'atul hurum. Baginda Rasul menjelaskan bulan yang dimaksud dengan bulan yang penuh kemuliaan atau 4 bulan yang dimuliakan. Pertama bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Nah, alhamdulillah kita masih berada pada 1 bulan yang dimuliakan, yakni bulan Rajab. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Ar-Razi menjelaskan makna hurum, makna kenapa Allah memuliakan. Apa sebab? Bahwasanya annal maksiyata fiha asaddu iqaban wa anna ta'ata fiha aktsaru sawaban. Siapa orang yang berbuat kemaksiatan pada 4 bulan yang dimuliakan, niscaya Allah mengazab lebih keras, lebih perih, lebih pedih dibanding bulan-bulan yang lainnya. Tetapi sebaliknya, jika orang berbuat ketaatan, kebaikan pada bulan-bulan yang dimuliakan itu, di antaranya adalah bulan Rajab, maka aktsaru sawaban, Allah melipat gandakan pahala kebaikan yang ada pada bulan Rajab itu. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah kita mampu mengisi daripada bulan Rajab dengan kebaikan-kebaikan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali fadilah yang terjadi pada bulan Rajab. Salah satunya peristiwa besar yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, yakni peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada malam 27 Rajab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa agung yang tidak hanya fondasi keyakinannya melalui logika. Walaupun secara logika itu mampu, jika logika kita bersanding dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berlogika dalam peristiwa Isra Mi'raj tanpa keimanan bukan tidak bisa dilogikakan, tapi akal pikiran kita yang belum mampu mengungkap rahasia di balik peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq, pada saat di mana orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menentang habis-habisan, bahkan mengatakan, menyebutkan Nabi Muhammad SAW penusta kalau bercerita di luar nalar akal pikiran pada saat itu. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, jangankan peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang lebih besar dari Isra Mi'raj, jika itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka niscaya peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntahanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab kemudian Allah tidak menjalankan baginda Rasul langsung saja ke langit ke-7? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Ini menjadi menarik sebab belum ada
saat itu perintah sholat 5 waktu. Ada perintah sholat, namun berbeda dengan sholat 5 waktu seperti yang kita kerjakan saat itu. Ketika dapat perintah untuk pertama kali, perintah sholat, maka kiblat yang kemudian diarahkan sholat kita adalah ke tempat yang namanya Masjidil Aqsa. Nah, menariknya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj diberangkatkannya Nabi dilakukan sebuah operasi besar, operasi batin dalam rangka mensucikan Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian Nabi belum suci? Nabi sudah maksum, Nabi sudah suci, Nabi sudah tidak memiliki dosa. Akan tetapi segala jenis-jenis penyakit baik batin maka diangkat kembali oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan peristiwa pengoperasian batin ini adalah bukan yang pertama kali. Akan tetapi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini operasi yang keempat kalinya. Ini kenapa kemudian kalau kita melihat satu hadis baginda Rasul, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Apa yang kita lakukan sebelum sholat? Tentunya berwudu, menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Nah, ketika baginda Rasul mi'raj, maka kemudian baginda Rasul melakukan pembersihan batin. Nah, ini tentunya sangat berkaitan. Ketika Nabi dilakukan semacam pembersihan batin, kemudian kita ketika mau mi'raj dengan sholat, dengan cara dibersihkan dengan menggunakan air wudhu sebagai pembersihan, dan itu merupakan syarat daripada sahnya sholat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam peristiwa Isra, Nabi kemudian berangkat menggunakan kendaraan yang kita kenal dengan buraq. Buraq ini asal katanya dari al-barku yang berarti kilat. Pada abad sekarang, keilmuan sekarang mengatakan bahwa kilat itu dengan kecepatan cahaya yang 1 detik bisa sampai ratusan kilometer. 1 detik ratusan kilometer ditempuhnya dalam kecepatan cahaya. Maka kalau kita mengatakan buraq ini kemudian berjalan ketika memandang, melangkah kakinya ke depan sampai ke jauh pandangan mata, kakinya tiba-tiba ke sana. Boleh jadi ini perumpamaan bagaimana buraq itu kecepatannya sesuai dengan kecepatan cahaya. Begitu. 1 detik 800. Maka enggak heran ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak ribuan kilometer, tetapi buraq hanya bisa melakukan perjalanan itu dalam sekejap. Apa sebab? Karena begitu kecepatan cahaya, per detiknya ratusan kilometer. Nah, ini tentunya menarik ketika kita kemudian membahas ini secara saintifik. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kecepatan cahaya per detik sampai dengan beberapa ratus kilometer itu ternyata dibuktikan pada abad sekarang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad SAW mampir ke desa namanya desa Thaibah. Dalam kitab Qissatul Mi'raj dijelaskan, ketika Nabi sampai ke desa Thaibah, Nabi kemudian bersama malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Selepas sholat, dalam perjalanan ke perjalanan selanjutnya, Nabi bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, tempat apakah itu?" Itu namanya desa Thaibah, di mana pohon kurma tumbuh subur. Ketika ditanya, "Apa itu desa Thaibah?" Ya malaikat Jibril, desa Thaibah adalah desa di mana nanti kamu akan tinggal di sana. Nanti desa Thaibah itu berganti dengan Madinatul Munawwarah. Jadi dalam peristiwa Isra, sebelum peristiwa hijrah, karena Isra Mi'raj itu dilakukan pada saat Nabi sebelum hijrah. Nabi sudah ke tempat Madinah dengan namanya desa Thaibah, bahkan Nabi sholat 2 rakaat bersama malaikat Jibril. Berangkat kemudian
selepas dari desa Thaibah, Nabi ke negara Madian namanya. Madian ini dikenal dengan Sajaratu Musa, pohonnya Nabi Musa. Nabi Musa berlindung di pohon ini pada saat dikejar oleh Fir'aun. Kemudian ditolong oleh Nabi Yakub dan dijadikan menantu dan dinikahkan oleh anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dalam peristiwa negeri Madian, Nabi bersama malaikat kemudian turun dan sholat 2 rakaat. Lantas lanjut ke Bukit Tursina, bukit yang sangat terkenal, yang kemudian menjadi peristiwa besar pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi kemudian turun dan sholat 2 rakaat di Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina, Nabi kemudian berangkat kembali ke Baitul Lahm, atau orang-orang luar menyebutnya Bethlehem, di mana Sayyidatuna Maryam atau Siti Maryam orang Indonesia menyebutkannya, melahirkan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu kemudian Nabi sholat 2 rakaat dari Baitul Lahm, kemudian Nabi berangkat kembali ke Baitul Maqdis, maka kemudian Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam peristiwa itu Nabi disuguhkan dalam satu riwayat 2 air minuman, yakni minuman Arab yang satu, kalau bahasa sekarangnya miras, yang kedua minuman air susu. Nabi kemudian disuruh memilih. Riwayat lain mengatakan ada 3 jenis minuman ditambah 1 air putih atau air tawar. Ketika Nabi memilih, kemudian Nabi mengambil minuman susu dan meminumnya. Inilah fitrah daripada agama kita. Maka beruntunglah kita, Nabi memilih atas takdir yang Allah tentukan kepada Nabi untuk memilih air susu. Lantas kemudian kita semua menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah dalam agama Islam. Tetapi kalau kita melihat sekarang, ketika Nabi memilih susu saja, minuman susu saja, banyak orang-orang yang tidak suka, banyak orang-orang yang masih enggan dalam ibadah, banyak orang-orang yang masih suka bermaksiat, masih banyak orang-orang yang tidak mau sholat. Bagaimana kemudian Nabi memilih miras? Maka belakangan ini, sebelum video ini dibuat, ramai orang kemudian berupaya untuk agar miras, investasi miras tidak disetujui atau dilegalkan dan sebagainya. Tentu tidak dilegalkan atau tidak dijadikan investasi yang diperbolehkan saja orang masih banyak meminum minuman keras, apalagi investasi itu diperkenankan. Walaupun memang alhamdulillah atas doa-doa para ulama, masukan-masukan para alim ulama, kemudian presiden kita mencabut peraturan presiden terkait investasi miras. Sebab tidak terbayang oleh kita, yang tidak diperpreskan saja sudah begini luar biasanya dampak miras dalam kehidupan, apalagi peraturan itu keluar. Kembali dalam peristiwa Isra Mi'raj, setelah itu kemudian Nabi melaksanakan Mi'raj. Dari langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ke langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ke langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Ke langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Ke langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Ke langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Ke langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah mendapatkan gelar Khalilullah. Sedikit menarik, dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Salah satunya adalah dari ketiga alasan itu, Nabi Ibrahim kalau makan itu selalu nyari orang lain untuk diajak makan.
Bahkan satu keterangan, Nabi Ibrahim pernah berjalan kilometer untuk mencari orang yang bisa diajak makan. Nah, ini menarik. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan gelar kekasih Allah. Salah satu di antaranya adalah karena makan gak pengen sendirian, makan pengen bareng-bareng bersama. Mungkin sejalan dengan hadis baginda Rasul, wal jama'atur rahmatun. Kalau bersamaan, berbareng-bareng dalam hal makan tentunya akan muncul rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'murnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi menembus 3 lapisan alam. Alam nasut, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alam malakut, yakni dari langit pertama sampai langit ke-7. Alam laut, dari perbatasan langit ke-7 sampai ke Baitul Ma'murnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril tidak sanggup menembus alam laut. Apa sebab? Dimensinya berbeda. Jika malaikat Jibril kemudian memaksa untuk masuk ke alam laut, niscaya materi yang dimiliki dalam tubuh malaikat Jibril akan terbakar. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, karena memang Nabi Muhammad bukan yang berjalan, tapi beliau diperjalankan. Oleh sebab itu bahasa Al-Qur'annya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Nabi diperjalankan, bukan Nabi yang punya kehendak berjalan. Contoh, saya analogikan saja. Ada seekor semut. Semut ini asalnya dari Indonesia. Terus kemudian tiba-tiba dalam beberapa jam, 10 jam, sudah ada di negeri Jepang dan bertemu dengan semut Jepang. Maka semut Indonesia kemudian bilang kepada semut Jepang, saya baru nyampe nih dari Indonesia 10 jam yang lalu. Semut Jepang tidak percaya. Kenapa sebab tidak percaya? Tidak mungkin semut berjalan dengan tubuh sekecil itu, terus kemudian dalam waktu 10 jam bisa sampai ke negeri Jepang. Ini tentunya pakai logika semut yang membandingkan bagaimana kekuatan semut terhadap semut. Padahal sesuatu yang dimaksud oleh semut tidak masuk akal, bagi kita masuk akal pada abad sekarang. Apa sebab? Boleh jadi semut masuk ke dalam kantong baju seseorang, yang seseorang itu naik pesawat pergi ke negeri Jepang. Maka dalam beberapa jam orang tersebut nyampe ke Jepang. Maka kemudian semut, setelah orang tersebut nyampe di Jepang, maka semut itu pun turun dari kantong orang yang pergi ke Jepang. Nah, ini menarik logika ini. Kalau semut menggunakan logika semut dalam peristiwa itu nggak kena, nggak masuk di akal pikiran semut. Tetapi semut tidak berjalan. Dia diperjalankan karena ikut oleh orang lain yang lebih besar daripada semut. Ketika Nabi Muhammad SAW pada saat itu, di mana alat transportasi tidak secanggih sekarang, logika yang dibangun oleh orang-orang pada saat itu gak ketemu untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj. Tapi bagi Allah yang maha besar, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang muskil, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Nabi diperjalankan, bukan berkehendak berjalan. Nah, ketika masuk ke alam laut atas perintah Allah, maka kemudian Nabi dipertemukan dengan keindahan yang luar biasa, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan memang nanti kenikmatan yang paling agung bagi kita orang beriman adalah kenikmatan saat nanti kita di surga, kita dipertemukan langsung melihat zat Allah yang maha indah itu. Ini terdapat dalam keterangan kitab Tafsir Yasin Syekh Hamami Zadah. Lantas ketika keindahan itu terjadi, gembira Nabi melihat hadiah yang begitu luar biasa.
Karena pada saat Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj, Nabi mengalami tahun-tahun penuh kesedihan yang dikenal dengan Amul Hazni, di mana orang yang melindungi Nabi, pamannya Abu Thalib, meninggal. Tidak ada lagi orang-orang yang siap membela Nabi Muhammad dari serangan gangguan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, istri yang dicintai Nabi, yang menjadi pendukung Nabi, orang yang setia berada di sisi Nabi, orang yang membackup Nabi, orang yang memeluk Nabi ketika susah, yakni Khadijatul Kubra, kemudian juga wafat meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai hadiah besar, di mana Nabi mengalami keluh kesah, kesedihan pada tahun itu, lantas berangkat bertemu dengan Allah. Ketika melihat zat yang maha indah, berbahagialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dihasilkan? Ini menarik. Bahkan dalam kitab Kasifatus saja, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memerintahkan kepada Nabi, ya Nabi, ajarkan umatmu untuk menanam pohon di surga. Tanah di surga itu luas, subur-subur buat nanam pohon itu, insya Allah pohonnya akan hijau. Kata Nabi, bagaimana caranya menanam pohon di surga? Disebutkan oleh dalam kitab Kasifatus saja, yakni Nabi Ibrahim kemudian menyebutkan, tanamlah pohon di surga dengan mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini menarik dalam kitab Kasifatus saja. Terus Nabi dapat perintah sholat. Awalnya 50 waktu Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk melaksanakan sholat sehari semalam. Nabi dengan ketaatan kepada Allah dan kebahagiaan, tidak kemudian berpikir apakah 50 itu memberatkan umatnya atau tidak. Nabi karena mengalami kebahagiaan, menerima kebahagiaan itu. Lantas kemudian ketika di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa bertanya, apa yang Allah berikan kepadamu? Aku dapat perintah untukku dan umatku sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa menceritakan, umatku tidak kuat ya Nabi Muhammad SAW. Saya yakin umatku juga gak bakal kuat kalau 50 waktu mah. Minta keringanan. Sampai kemudian Nabi berkali-kali bolak-balik minta diringankan. Sampailah kemudian 5 waktu sehari semalam. Itu pun Nabi Musa masih memerintahkan Nabi Muhammad untuk kembali minta keringanan, supaya umatmu tidak terlampau berat. Nabi kemudian mengatakan, aku malu. Begitu. Jadilah kemudian sholat ini 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh adalah sholat di mana awal waktu pagi. Zuhur adalah sholat di mana waktu berada di tengah-tengah. Asar adalah waktu di mana menjelang pergantian siang menuju malam. Maghrib adalah sholat dilaksanakan pada saat berganti siang dengan malam. Isya adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Artinya apa? Sholat 5 waktu itu sejatinya, hakikatnya menggantikan nilai sholat yang 50 itu sepanjang hari. Jika kita lihat dari belahan dunia barat, timur, dan seterusnya, maka tidak ada orang yang tidak melaksanakan sholat. Tidak ada orang yang tidak melaksanakan azan. Di Indonesia hari ini jam sekian azan. Tapi kemudian ketika telah selesai di Indonesia, belahan bumi yang lain azan. Bergantian terus belahan bumi lain azan. Bergantian terus bumi lain azan. Artinya sepanjang hari kalimat azan itu diperdengarkan. Dan pelaksanaan sholat di setiap wilayah itu dilaksanakan. Di Indonesia, di belahan bumi yang lain, terus begitu. Nah ini 5 waktu bernilai 50 waktu. Sebagai penutup daripada apa yang saya sampaikan ini, apa sebab
Sholat itu mesti harus disampaikan Allah langsung. Berbeda dengan amalan ibadah-ibadah yang lain, Allah kemudian melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa perintah sholat harus Allah sendiri, yang Allah kemudian memperjalankan Nabi untuk mengutusnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalimatnya baginda Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Jadi inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Fa in soluhat, begitu, apabila baik, qad aflaha wa anjaha. Tapi sebaliknya, wa in fasadat qad khaba wa khasira. Kalau orang nanti di hari kiamat, yang pertama kali dihisab bagi seorang beriman setelah keimanan dia kepada Allah adalah sholatnya. Kalau sholat, qad aflaha wa anjaha, dia berhasil pada terminal halte-halte berikutnya. Tapi ketika rusak sholatnya, qad khaba wa khasira, tentunya dia mengalami kerugian karena akan terjadi kelambatan pada halte-halte berikutnya. Mudah-mudahan aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, karena sholat yang tegak, yang mampu mengaplikasikan, yang sholat tidak hanya terjadi di dalam sholat, tapi sholat juga dilaksanakan ketika dia berada di luar sholat. Ketika sholat dia mengucap Allahu Akbar, tertuju kepada Allah, maka pada saat dia selesai sholat, dia mesti juga hatinya harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi dan umumnya para pemirsa yang dimuliakan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita saksikan bersama-sama penjelasan tentang Isra wal Mi'raj. Demikianlah dakwah dalam ibadah bersama Ponpes Nahdlatul Mubarak. Jumpa lagi bersama kami dalam tema-tema yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.